Ditanyalah sama abi gua, "Bom lagi ngapain?" "Lagi main petak umpet," katanya. "Main petak umpet sama siapa?" Kan abi gua nggak lihat siapa-siapa bang di situ. Kan namanya petak umpet pasti ada lawan mainnya dong gitu. Ada yang umpet, ada yang jaga kan. Itu tuh cuman si Obom aja jaga, tapi dia ngitung 1, 2. Tidur ibu gua lagi tidur. Posisi tidurnya tuh kayak gini bang, dia kayak gini sambil miring kan. Nah tiba-tiba nih ada asap di kolongan pintu gitu kan, ada sela-sela tuh. Dari asap jadi perempuan. Posisinya dia kayak gini, ibu gua yang tangan kanan, dia yang tangan kiri. Jadi depan-depanan bang, posisinya depan-depanan. Nah di situ ibu gua kan panik. Ibu gua panik tuh bilang dia, "Saha dia, lewat mana dia asupna," gitu tuh. Dia langsung ngituin telunjuk ke mulut ibu gua bang. "Shh, ulah gandeng-gandeng, orang barengan be di dia." Halo teman-teman di rumah, malam ini ada cerita horor dari seseorang yang bakal nyeritain rumah keluarga besarnya di daerah Pandeglang, Banten. Jadi di sana dia bersama keluarga besar nih banyak banget ngalamin kejadian horor dari ya dia kecil sampai saat ini. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Toto. Halo Bang. Halo bang. Halo Bang. Thank you Bang, udah jauh-jauh datang nih dari Banten ke sini. Tangerang beda dong, Banten kan. Yoi, beda provinsi ke Bekasi. Dan ini kejadiannya tuh dari tahun berapa kalau boleh tahu? Yang di rumah itu ya? Kalau dari tahunnya tuh dari tahun 2008 sampai tahun 2023 bang. Karena kan tahun 2023 itu temen kuliah gua akhirnya yang dari Bandung main ke sana, kena juga dia. Iya, katanya dia main waktu itu nggak sempat nginep ya, maksudnya cuma setengah hari ya, langsung minta pulang lagi ya. Gara-gara ngalamin kejadian horor. Dan by the way sampai sekarang rumahnya masih ada. Masih ada bang. Masih Itu ada. rumahnya masih ada. Dari sebelum dikontrakin sama Indomaret ya, sampai Iya. sekarang jadi Indomaret. Jadi Sekarang kalau jadi di Pandeglang, Banten, ciri-cirinya itu ya bisa kasih bocoran ada Indomaret ya. Pinggir jalan gede berarti itu ya? Pertigaan. Pinggir jalan gede pertigaan. Iya. Tuh. Yang tinggal sana ada berapa orang kalau boleh tahu? Yang tinggal di sana tuh ada kakek gua, nenek gua sebelumnya ya, karena kan kakek gua karena udah Berarti almarhum. lebih dari 5 orang ya? Lebih dari 5 orang. Rame dong. Iya. Sampai sekarang sisa berapa orang yang tinggal sana? Sisa 2 orang Ya, yang ngisi. 2 orang doang, sepi ya. Sepi karena yang lain udah pada pindah. Jadi kalau ngumpul ke rumah keluarga ini di Pandeglang hanya kalau lebaran Iya, gitu. hari lebaran aja. Oke. Untuk cerita-cerita horornya nanti diceritain detailnya gimana. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Toto, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan di skip-skip karena video malam ini bakal seru banget, bakal serem banget. Dan buat kalian yang baru mampir ke Lonceng Misteri atau yang belum subscribe Lonceng Misteri, yuk di subscribe dulu biar Lonceng Misteri makin berkembang ya. Bang Toto, langsung kita mulai ya ceritanya. Jadi buat kejadiannya tuh di rumah keluarga besar bang, yang dimana di rumah keluarga besar ini diisi sama ibu gua, bibi gua yang pertama namanya sebut aja Teh Haryati, terus sama ibu Yoma, sama om gua tuh Om Ramba, terus bibi gua lagi yang adiknya Om Ramba ini Salma sama Gina, dan nenek gua sama kakek gua. Nah untuk kejadiannya pada hari itu tuh sore hari bang, setelah azan asar mungkin ya sore hari, teteh gua nih mau pulang bang, pulang kuliah. Pulang kuliah dia ngajak teman-temannya buat ke rumahnya, buat main lah. Nah teteh gua ini, bibi gua ya lebih tepatnya bibi gua ini nelpon lah ke nenek gua, kayak mah tolong beresin dong kamar depan gitu. Soalnya mau ngajak teman-teman ke rumah, mau main, mau nginep juga gitu.
Nah dalam itu tuh nenek gua ngebersihin kamar, kayak ngepel, nyapu gitu. Pokoknya dibersihin lah si kamarnya itu. Setelah itu tuh ternyata pas pulang tuh teteh gua pulang berantakan bang posisi kamarnya tuh. Padahal udah dibersihin. Padahal udah dibersihin. Dan setelah dibersihin juga udah dikunci bang pintunya. Jadi supaya anak kecil ini kan gua posisinya masih kecil ya waktu itu. Gua, Om Ramba juga sama Salma Gina tuh posisi masih kecil. Kayak gimana sih anak kecil kalau misalkan masuk ke kamar ya ngeberantakin yang udah diberesin gitu. Makanya dikunci bang. Pas kejadian tuh bibi gua masuk ke kamar sama teman-temannya, posisi kamar tuh udah berantakan. Untuk yang pertama. Ada lagi kejadian di kamar yang kedua. Yang dimana di kamar kedua ini ditempatin sama nenek gua sama bibi gua yang Gina ini, yang paling kecil, yang paling bontot di ranjang yang sebelah kiri. Gua yang di sebelah kanan sama ibu gua. Jadi diisi 4 orang. Gua, ibu gua, nenek gua, dan Gina, bibi gua yang paling bontot nih, paling kecil. Nah malam-malam tuh gua sebelum tidur biasanya bercanda bang sama ibu gua, kayak main tebak-tebakan lah, apalah ibu sama anak kan. Nah di situ ada satu cerita mungkin yang bisa bikin kita ketawa. Nah gua ketawa sama ibu gua, tapi di situ ada suara nenek gua bang ikutin ketawa, kenceng banget dia ketawanya, hihihi kayak gitu tuh. Nah, gua nanya dong sama ibu gua, kenapa nek ikut ketawa? Kalau mama bilang, kenapa mah ikut ketawa? Gak apa-apa, hihihi, sambil ketawa dia. Nah, pas pagi harinya gua tanya kan, nek semalam kenapa ikut ketawa gitu? Posisinya dia di mana? Posisinya dia di kamar di ranjang satunya. Kan ranjangnya tuh pakai kolambu bang, pakai kolambu, jadi nggak kelihatan. Posisi kamarnya digelapin. Posisi kamar digelapin, terus nenek gua ketawa, ya gua otomatis tanya dong, kenapa nek? Dia jawab, enggak hihihi, sambil ketawa dia. Pas paginya gua tanya, kenapa nek semalam ikut ketawa? Nah nenek gua ini bilang, perasaan nggak ngedengerin deh kalian ngobrol apa dan nggak ketawa juga. Soalnya tidurnya dia udah awal, karena nenek gua juga jualan bang, jualan bubur pada saat itu. Udah tidur malam itu. Dia udah tidur. Nah buat kejadian selanjutnya ada di kamar depan lagi nih kejadiannya. Jadi bibi gua, Teh Ati ini udah punya anak bang, anak laki-laki dia. Anak laki-laki, dia tuh di kamar depan di ayunan yang digantung itu tuh, yang dienjot-enjot gini nih, ayunan gitu. Gua, Ramba, Om Ramba, Salma sama Gina lagi nonton TV bang. Masih kecil itu, tahun 2009-2010 kisarannya. Gue masih kecil nonton TV. Nah karena dengar suara si Rapa nangis nih masih kecil, otomatis gue refleks dong sama om gue mau nyamperin gitu, mau kayak jangan nangis gitu kan. Nah pas gue sampai depan kamar bang, itu tuh ada sosok yang menyerupain Teh Ibna, temennya bibi gue ini, bibi Teoma yang tadi mau ke rumah mau main. Nah gue di situ langsung nonton TV lagi. Oh udah ada Teh Ibna, ya udah gue nonton TV lagi dong. Gue nonton TV lagi. Nah selesai iklan, gue pergilah ke warung bang. Pergi ke warung, ternyata Teh Ibna ada di situ. Gue refleks lari lagi bang. Soalnya kalau misalkan mau ke warung itu ngelewatin gue bang, ngelewatin arah ruang TV gitu. Jadi gue balik lagi, ngelihat udah nggak ada Teh Ibna. Gue ke warung lagi nanya, Teh Ibna dari kapan di sini di warung? Nah Teh Ibna ini jawab dari setelah asar. Loh tadi yang ngituin si Rapa siapa? Ngituin gimana katanya? Si Rapa tadi nangis. Ada Teh Ibna lagi ngituin ayunan. Kata Teh Ibna, Teh Ibna di sini dari setelah asar juga, mungkin setelah sebelum asar juga udah di sini gitu. Jadi ngobrol tuh Teh Ibna, ibu gua, Teh Ati, Teh Oma tuh lagi kumpul bang ternyata di warung. Untuk kejadian selanjutnya tuh ini balik lagi di kamar yang kedua. Gua lagi tidur sama ibu gua kan, gua tidur sama ibu gua, ada nenek gua sama Gina di beda ranjang tuh, beda kasur. Malam-malam nih gua kebangun bang, jam 12:30, kisaran 12:30 gua kebangun. Gua lihat ibu gua keluar kamar. Gua keluar kolambu kan, disebutnya kolambu ya, keluar kolambu ngikutin keluar kamar. Nah ibu gua ini jalan bang ke arah kamar mandi.
Oke. Jalan ke arah kamar mandi, dia masuk ke kamar mandi. Cuman posisinya nggak ditutup si pintu kamar mandi nih, nggak ditutup. Nah gua diem kan nungguin di situ. Gak lama nenek gua dateng. Dia mungkin mau ke kamar mandi juga, mungkin mau kencing, nggak tahu apa kan, namanya tengah malam gitu. Nah nenek gua nih nanya, "Toh lagi ngapain?" "Lagi nungguin mama," gua bilang. "Emang mama kemana?" "Kamar mandi," aku bilang. Di situ nenek gua jawab, Bang, "Itu mama lagi tidur di kamar." Gua nggak percaya. Tadi mama ada kok, mama ke kamar mandi kok masuk, gua lihat gitu. Ya gua nungguin aja di situ, Bang. Cuman nenek gua maksa, "Itu lihat dulu ke kamar, lihat dulu." Ya udah, gua ikut ke kamar kan. Gua lihat ibu gua lagi tidur. Cuman posisi pas ibu gua lagi jalan keluar nih, Bang, gua nggak ngelihat sama sekali ada ibu gua nih tidur gitu di samping gua. Oke. Jadi mungkin itu ada sosok yang menyerupai Double nenek gua, iya double. Lanjut ceritanya tuh tahun 2011 rumah gua nih dikontrak, Bang, sama Indomaret. Jadi digusur, yang wilayah depan tuh digusur, dikontrak sama Indomaret. Ada sarang gudang Kapinis di pinggir kanan, itu tuh dijadiin rumah. Sama kamar mandi tuh dijadiin ruang tengah akhirnya. Jadi kamar mandi dipindahin ke belakang pinggir Kapinis. Oh ya, tapi emang luas ya rumahnya? Luas, lumayan luas, Bang, kalau untuk rumahnya. Kejadiannya tuh malam-malam adek gue belum tidur ternyata. Tapi sebelumnya udah ditidurin nih sama bapak tiri gue, Bang. Abi gue ya, disebutnya Abi kan kalau di rumah. Abi gue mau nyimpen gelas kopi nih, mau tidur. Abi gue ngelihat adek gue kan kembar nih. Nah ini yang kejadian horor nih, adek gue yang kedua, adeknya kembar kan, yang kedua nih adeknya, namanya Obom. Nah si Obom ini lagi main petak umpet, Bang, sendiri di bawah tangga. Itu tuh tangga dibikin buat ke atas, yang ke lantai 2, yang di sarang gudang walet itu. Soalnya dibikin 2 tingkat. Si Obom itu lagi di situ main petak umpet. Ditanyalah sama abi gua, "Bom lagi ngapain?" "Lagi main petak umpet," katanya. "Main petak umpet sama siapa?" Kan abi gua nggak lihat siapa-siapa, Bang, di situ. Nggak lihat si Padlan udah tidur duluan. Nggak lihat gua, nggak lihat Om Ramba gitu. Kan namanya petak umpet pasti ada lawan mainnya dong gitu. Ada yang umpet, ada yang jaga kan. Itu tuh cuman si Obom aja jaga, tapi dia ngitung 1, 2, 3, ngitung kayak gitu. Nah si Obom nih main, katanya main petak umpet. Ditanya lah sama abi gua, "Main petak umpet sama siapa?" Katanya. "Abi nggak lihat siapa-siapa." "Itu sama temen Obom tuh, itu ngajak main tadi. Tuh lari-larian," katanya. Dia nunjukinnya ke bawah meja. Tuh lari ke bawah meja," katanya. Nah di situ abi gua udah nggak mau mikirin apa-apa, mau langsung diajak tidur si Obom ini. Mau langsung diajak tidur, ya udah. Akhirnya dibawa ke kamar, ditidurin. Ternyata abi gue tidur duluan, Bang. Oke. Nah di situ ternyata si Obom ini diajak main lagi sama anak kecil tadi. Cuman ya bagusnya si Obom ini nolak. Kayak dia bilangnya kayak gini, "Main lagi yuk, main petak umpet lagi." Nah si Obom ini jawab, "Nggak mau aku dimarahin sama abi tadi juga." Cuman dia maksa, Bang. Dia tetap maksa. "Nggak apa-apa, abi kamu udah tidur, nggak bakal tahu. Kita main aja, ayo main lagi, main petak umpet lagi." Cuman bagusnya nih si Obom nolak. "Nggak mau nanti aku dimarahin sama abi, dimarahin lagi." Nah kejadian selanjutnya tuh sama gua, Bang. Jadi gua pulang sekolah nih jam 1-an lah kira-kira, pulang sekolah waktu zaman SMP itu. Gua lagi nonton TV. Jadi ruang TV itu sama ketangga nih yang tadi kejadian si adek gua, si Obom, lurus, Bang. Jadi kelihatan, cuman kehalang lawang doang. Pintu. Posisi pintu itu kebuka. Jadi gua lagi nonton TV, itu tembus ke pandangan ke tangga kan. Gua lagi nonton TV. Sebelum nonton TV tuh ada om gua, Bang, masuk ke kamar yang pinggir ruang TV. Oke. Dia tidur, gua lanjut nonton TV. Ada om gua di tangga. Dia sempet ngebecandain gua juga, kayak ngeledek, kayak melet-meletin lidah, kayak gini-gini. Ya layaknya keluarga aja gitu, bercanda, kayak ngeledekin gitu, terus gini-gini dia ngebecandain. Kata gua sih bilangnya kayak apa sih gitu, kayak gitu-gitu. Udah dia naik nih ke atas, Bang. Dia naik ke lantai 2. Gak lama kemudian nenek gua datang. Mungkin mau nyuruh si om gua ini yang ngobrol, Mbak.
nanyain ke gue, Tok lihat Aramba nggak? Ya gue bilang kan karena gue lihat kan tadi kan, oh tuh Aramba ke atas ke lantai 2. Dia manggil di bawah bang, karena dia udah nggak kuat. Manggil nih, Mbak, dia nggak pulang, nggak datang, nggak nyaut gitu. Nyamperin lagi nenek gue ke gue, nyuruh ke gue, Tok coba ke atas. Nenek udah nggak kuat gitu naik ke atas. Buat naik ke lantai 2 tuh udah susah, ngos-ngosan karena faktor umur mungkin ya. Gue naik ke atas nih, bener-bener nggak ada siapa-siapa bang, karena di lantai 2 itu ngeplong aja, cuman di tengah tuh ada ranjang kakek di lantai 2 tuh. Gue turun lagi ke bawah, nggak ada nek, gue bilang nggak ada, Arambanya mungkin main keluar gitu. Gue fokus nonton lagi nih, nonton TV lagi akhirnya bang. Tapi di situ nenek gue sambil ngedumel juga, si Ramba katanya kalau lagi mau disuruh-suruh nggak ada, giliran minta duitnya ada, kayak gitu kan. Gue nonton lagi nih, pas itu selang beberapa menit setelah asar tuh dia keluar bang. Ternyata dia tidur di kamar. Dan gue nggak ngeh dia tidur karena kan gue ngelihat dia di tangga dong. Iya. Karena dia mau naik kan ke tangga tuh, dia ledekin gue gitu kan, kayak gini-gini, melet-melet gitu kan. Ternyata si om gue ini lagi tidur di kamar. Berarti dari tadi di kamar? Di kamar dia dari tadi tuh. Nah gue tanya kan, Aramba tadi ke atas enggak? Orang dari tadi tidur katanya di kamar, dia tuh kayak gitu. Nah pas gue ceritain kayak gitu dia nggak percaya, karena emang om gue nih sama kakek gue orangnya bener-bener nggak percayaan sama hal-hal kayak gitu bang. Kejadian selanjutnya tuh ada nenek gue lagi ngaji. Nenek gue lagi ngaji, karena nenek gue nih punya kebiasaan kayak gini bang. Dia kalau lagi ngaji suka naruh ludah di mulut. Jadi kayak ngaji tuh dia nyimpen ludah gitu, ditelan nggak mau gitu. Diludahin kan nggak bisa lagi ngaji gitu. Oh ngecap gitu jadi? Iya ngecap gitu. Nah dia selesai ngaji tuh, nah posisi dia lagi ngaji, kebetulan mati lampu bang. Dia ngaji di mana waktu itu? Di kamar, dia ngaji di kamar yang kan pinggir kanan ada kamar, pinggir kiri cuman agak ke depan itu ada kamar juga. Di sini juga ada kamar 2 sebelah-sebelahan nih di pinggir TV nih. Dia lagi ngaji di kamar yang sebelah kiri, lagi ngaji mati lampu. Gue pada kumpul nih di warung bang, cuman ada nenek gue doang di dalam lagi ngaji. Mungkin dia kayak udahlah selesain ngaji dulu. Selesain ngaji dia pasang lilin tuh di kamar, selesain ngaji. Udah selesai dia mau buang ludah nih ke WC bang. Dia jalan mau ke kamar mandi. Nah di perbatasan ruang tengah sama dapur ini sebelum ke kamar mandi kan ada pintu tuh. Oke. Nah dia tuh ada pada depan bang, tiba-tiba sama sosok perempuan pakai baju putih. Nah dia tuh langsung lari dia ke depan, lari ke warung. Karena kan kita lagi pada ngumpul nih di warung. Nah dia langsung lari ke warung, ngos-ngosan dia bang. Akhirnya dia buang ludah juga di depan warung, nggak di kamar mandi. Pada akhirnya dia cerita kan di situ gini-gini. Kalau dia tuh ngelihat cewek baju putih, ya mungkin pada menyimpulkan di situ itu kuntilanak gitu. Mukanya gimana dia? Kalau mukanya sih matanya merah kata dia. Oke. Mukanya rambutnya tuh terurai, dia pakai baju putih. Tiba-tiba muncul gitu karena kan posisinya gelap lagi mati lampu, Bang. Dia buang ludah juga di depan warung gitu, cerita-ceritalah ke anak cucu ya karena lagi pada ngumpul juga di situ. Kejadian selanjutnya tuh kakek gua, Bang, yang kena akhirnya. Karena kan awalnya kalau gue ngalamin cerita horor, terus Salma ngalamin cerita horor, siapapun yang ngalamin cerita horor, cerita ke kakek gue itu dia nggak pernah percaya, Bang. Oh dia nggak percaya? Dia nggak pernah percaya, pasti bilangnya tuh wah tahayul, apalah segala macem, kayak itu pikiran kamu aja kali, kayak gitu. Sebelumnya tuh kakek gue nih punya kebun, Bang, punya kebun. Biasanya dia ke kebun sama gua, Bang, bareng-bareng. Sama gua sama Om Ramba nih, bertiga biasanya. Cuman pada hari itu tuh gua kebetulan nggak ada di rumah. Oke. Gua nggak ada di rumah. Dia akhirnya ke kebun sendirian, cuman dia lupa, Bang, nggak bawa nggak bawa air minum. Akhirnya dia selesai kayak ngebersihin rumput, mungkin nanam-nanam apa. Dia haus mungkin ya. Dia haus, minum air kelapa busuk akhirnya.
Tapi dia nggak tahu kalau itu tuh kelapa busuk karena posisi kelapanya ada di bawah. Terus diminum sama dia. Ternyata si kelapa itu tuh udah busuk gitu. Diminum sama dia, akhirnya dia kena penyakit bang. Katanya sih penyakit buntu. Penyakit apa? Penyakit ini usus buntu. Oh gara-gara minum kelapa busuk gitu? Iya, gara-gara minum kelapa busuk. Ini tuh kejadiannya tahun 2015-an, 15 akhir. Soalnya kakek gue juga sakit hampir setahunan bang, dia berobat ke RSCM tuh Jakarta, sering pulang pergi. Akhirnya pada saat itu tuh kakek gue udah nggak bisa ngapa-ngapain bang. Dia diem di lantai 2, terus dia juga kalau mau makan mau apa gitu, kalau ada kebutuhan apa-apa tuh kita bikin dari kaleng nih, dari kaleng bekas susu, dikasih kelereng bang 2 biji, ditaliin di ranjangnya dia. Jadi kalau misalkan dia kayak treng gitu, siapa aja yang dengar tuh harus ke atas. Oh gitu. Jadi harus ke atas kayak, oh ternyata nih kalau misalkan dengar nih si kakek gua nih butuh sesuatu gitu, kayak butuh makan, minum atau apa. Ditaruh gitu. gimana tadi? Kelereng, taruh di kaleng susu. di kaleng susu, ditaliin di ranjang. Oh jadi kalengnya di samping ranjang Iya, dia. di Jadi samping ranjang. kalau dia butuh apa-apa dia ngebunyiin tuh. Iya, dia ngebunyiin, ditarik, treng gitu. Kedengeran tuh? Kedengeran, dari atas ke bawah tuh kedengeran. Oh kenceng ya suaranya? Kenceng. Jadi dia nariknya juga lumayan kenceng gitu. Oh ada talinya Iya, ya? ada gitu. talinya jadi dia narik di Ya. gini. Dibikin dimodifikasinya kayak gini. Jadi kalau ketarik nih si kaleng goyang gitu. Jadi otomatis mengeluarkan suara kan. By the way anyway, kenapa maunya di atas? Padahal di bawah kan lebih memudahkan. Karena ya tadi itu kakek gua nggak percaya itu. Padahal kan di rumah itu tuh udah kayak banyak yang diganggu kan. Ya pokoknya kakek gua nggak percaya. Makanya dia mau di atas biar lebih tenang, lebih sunyi, lebih damai gitu. Kakek gua tuh maksudnya dia di atas, di bawah kan rame. iya. Jadi dia dimilih di atas, biar sepi gitu nah, ya. karena gitu. Pada akhirnya kakek gua ini udah nggak bisa ngapa-ngapain kan bang. Cuman bisa tiduran, paling juga kalau ke bawah tuh dituntun gitu sama anaknya. Jadi kalau mau minta makan bunyiin. Iya, kayak bunyiin. gitu. Bunyiin. Berarti kakek butuh makan nih, kayak dibunyiin. Ada yang ke atas, kakek mau makan, oh dibawain. Nanti kalau misalkan udah selesai makan, dia bunyiin lagi, ada yang ke atas. Nah, si piringnya nih diambil gitu. Kayak gitu-gitu aja. Kejadiannya tuh kakek gua malam-malam bang. Jam? Kisaran jam 1 apa jam 2 gitu. Kakek gua nih mungkin kebangun nggak tahu kenapa ya, karena dia juga nggak bisa ngapa-ngapain kan, dia udah buang air besar juga kan dipakein kantong gitu kan. Jadi dipindahin gitu pembuangannya, udah dioperasi. Kakek gua kebangun juga cuman bisa ngelamun aja bang, kayak gini ngelamun ya, kayak mikirin apa gitu. Cuman pada saat malam itu tuh kakek gua kebangun, dia ngelihat orang-orang tuh ngelilingin kasurnya, ngelilingin ranjangnya. Itu kisaran 7-8 orangan, itu pakai jubah hitam. Pada malam itu kakek gua nggak mikir apa-apa bang. Dia cuma mikir, oh mungkin malaikat maut mau nyebut nyawanya. Jadi dia ya udah tenang aja. Udah pasrah gitu, kayak udah oh ya udah berarti umurnya udah selesai nih gitu. Kehidupan gua udah selesai kayak gitu. Jadi dia pasrah aja. Akhirnya dia lanjut merem, akhirnya tidur lagi. Dan pada akhirnya ternyata dia di pagi harinya masih bangun bang. Masih bangun ternyata. Ternyata itu tuh bukan malaikat maut. Selamat, Anda masih hidup. Nah di situ kan karena awalnya kan kakek gue nggak percaya setan kan, nggak percaya setan, nggak percaya makhluk-makhluk yang kayak gitu. Ya mungkin dia langsung menyimpulkan, oh ini malaikat maut gitu kan. Banyak amat malaikat ini, 8 orang mau ngapain? Gue juga nggak tahu tuh maksudnya. Dia ada di kejadian lagi kayak gitu lagi sama bang akhirnya. Jadi dia 2 kali. Mungkin setelah selang 3 hari apa 4 hari gitu. Berarti dia kalau ngeliat itu diem aja? Diem aja. Cuman yang kedua dia nih panik. Oh gimana tuh ceritanya? Karena kan yang pertama dia udah ngalamin. Nah yang kedua nih dia bangun sama ada lagi ngelilingin lagi. Ini bersuara bang. Mungkin karena dia bersuara gimana? Bersuara kayak gitu tuh, kayak nakut-nakutin dia mungkin ya. Akhirnya dia juga takut bang di situ. Nah pagi harinya dia bunyiin itu. Dia sekalian minta makan, sekalian bilang bang. Akhirnya ke ibu gua pada saat itu bilangnya. Oh tapi pas malam dia nggak narik itu ya? Nggak narik kalengnya ya?
Enggak, karena tahu yang di bawah tuh udah pada tidur. Kan udah malam, sekitaran jam 1 apa jam 2 kayak gitu ya, tengah malam pokoknya. Nah, pagi harinya dia ngebunyiin itu, paginya ibu gua datang kan. Pas dia ngebunyiin, ibu gua datang ke atas. Ditanya sama ibu gua, "Kenapa, Pak? Mau makan?" "Nanti diambilin ya," katanya, "lagi masak dulu." Cuman kakek gua nih langsung cerita di situ. Kan ibu gua namanya Ade ya. "Dek, Bapak mah hayang pindah," gitu. Ini dalam artian bahasa Sunda ya. "Dek, Bapak mah hayang pindah ke handap, pokoknya mah hayang pindah embung di luhur deui." Artinya tuh Nggak mau di atas lagi. Iya, Bapak mau pindah ke bawah aja gitu, nggak mau di atas lagi. Nah, ibu gua juga bertanya-tanya dong, "Kenapa, Pak?" gitu. Tiba-tiba banget mau pindah ke bawah gitu. Biasanya juga di atas aman-aman aja, tenang-tenang aja gitu, karena kan nggak percaya hal-hal kayak gituan. Ternyata dia tuh nyeritain kayak gitu. Pada saat malam pertama dia dikelilingin kayak gitu, dia ngiranya malaikat maut mau nyabut nyawanya. Ternyata bukan. Pas yang kedua kalinya muncul lagi, itu tuh bersuara. Kayak gitu. Dia juga takut. Makanya dia mau pindah ke bawah. Akhirnya di situ mungkin dia percaya tuh kalau misalkan ada makhluk-makhluk yang kayak gitu. Dia pindah ke bawah, akhirnya Bang pindah ke yang kamar bekas ngaji nenek gue ini. Oh, dia pindah ke situ ya? Iya, dia pindah ke kamar yang sebelah kiri. Ya. Dia pindah di situ, akhirnya nggak lama kakek gue wafat dari kejadian itu. Lanjut di tahun 2019 pada saat zaman COVID Bang. Oke. Pada saat zaman COVID nih gue sering main game ya. Main gamenya tuh nggak inget waktu karena kan sekolah libur tuh. Game apa nih? Di HP? Game Mobile Legends. Di HP ya? Iya di HP. Gua main ML juga lo? Main ML. Okay. Dari 2019 tuh? Iya 2019. Kalau main dari season... Gua main dari season 8 tuh. Dari season 8 kalau 2019. Gua main dari 2018, gua season 4. Lu 2000? Iya bener, season 8. Dari skin Estes tuh. Ya, betul. Skin season Estes. Gua main kan tiap malam sama teman gua nih. Gua main, akhirnya di situ ibu gua bilang, "Tok, daripada main-main doang gak ngasilin apa-apa, mending mama bukain warung." Akhirnya dibukain warung nih di bekas warung kakek gua. Oke. Awalnya diisi sama ibu gua, cuman ibu gua buka lagi Bang di seberangnya, dia ngontrak warung. Dia ngisi di depan, gua ngisi yang bekas kakek ini. Cuman kata ibu gua nih, nggak apa-apa, ajak aja teman-temannya. Oke lah, gue ajak teman-teman siapa aja nih yang mau. Kalau misalkan makan ngerokok nggak apa-apa, tapi dijatah semalam nih sebungkus surya gede. Iya. Karena kan kita mabar dari jam 8 jam 9 malam tuh sampai subuh Bang, kadang sampai jam setengah 6 pagi. Nah ada teman-teman gue sebagian yang mungkin karena males pulang karena dingin, mungkin kan hawa subuh beda kan ya, angin subuh. Ada yang males pulang, akhirnya biasa tidur di kamar warung, kamar gue. Di belakang warung tuh ada kamar. Biasanya tidur di situ. Kejadian pertama nih ada teman gue namanya Rapi. Dia tidur di situ. Pagi-pagi ibu gue masak. Ibu gue masak nasi goreng. Ngebilangin ke kamar nih, "Tok, nasi ini udah matang nih nasi goreng nih, udah selesai, udah jadi." Nah gue mau makan, bangunin teman gue dulu. "Pi, mau makan gak?" gitu. "Mau makan gak?" Cuman teman gue nih, kayak gitu. Oh mungkin lagi ngantuk gitu ya, mau tidur. Ya udah nanti aja bangun dia baru makan. Akhirnya gue ngambil sendiri Bang, ngambil nasi goreng, gue makan sendiri. Gue lagi makan, si teman gue nih amuk-amukan. Ternyata dia kena rep-rep di situ. Dia ternyata ketindihan. Itu bener-bener udah keringetan parah, kayak selesai main bola, pokoknya keringetan. Pas gue bangunin, dia langsung cerita tuh. Cuman kalau misalkan dari cerita yang kena rep-rep nih, banyak kan teman gue yang kena rep-rep di sini, semuanya random. Kayak misalkan contoh si Rapi nih, dia kena rep-rep, posisi dalam rep-rep tuh dia mimpinya tuh dikejar-kejar sama jubah putih, ini mau dia Bang. Jadi posisinya dia lari-larian, makanya dia kayak gitu tuh. Mungkin karena dia panik makanya dia keringetan kan ke badan dia juga. Kejadian selanjutnya tuh ada teteh yang biasa disuruh-suruh Bang. Yang biasa disuruh-suruh buat bersihin rumah. Cuman rumah ini kan dibagi dua, ada bagian ibu gua, ada bagian keluarga besar. Nah ibu gua ini dari warung sampai ke dapur yang paling belakang ini nih, panjang dia jadinya. Nah ada si teteh-teteh ini namanya Teh Fitri,
dia disuruh beres-beres bang, beres-beres warung sore-sore. Pada sore-sore itu dia beres-beres kan, nyapu, cuman bagian di kamar gua. Pas bagian di kamar gua, dia ngelihat ada sosok laki-laki, mukanya pucat. Mukanya pucat ngeliatin dia, itu di pojokan. Waduh. Ya dia ngiranya itu temen gua, karena kan laki-laki. Oh iya. Dia ngiranya itu temen gua, padahal teman-teman gua tuh pada lagi ngumpul bang di depan di warung. Kan posisinya gua ngejagain warung itu, ganti-gantian. Dia ngeliatin aja, ngeliatin Teh Fitri lagi sapu-sapu nih, ngeliatin aja. Diri duduk katanya. Sambil jongkok. Sambil Jongkok dia ngeliatinnya. Ngeliatin, kalau misalkan orang normal, mungkin sambil main HP. Kan udah zaman HP ya, Iya. tahun 2019 tuh. Itu ngeliatin Teh Fitri ini panik. Ya takut diapa-apain. Iya. Takutnya itu hantu. Dia belum pasti tuh di situ. Dia lari bang ke arah warung. Bilang ke gua, "Toh itu di kamar siapa?" Aduh. "Siapa?" Gua bilang. Kan posisi gua lihat di daerah gua nih udah ngumpul semua teman-teman gua gitu. Yang gua kenal tuh udah pada ngumpul. Makanya gua nanya ke teman gua, "Emang ada yang bawa teman lagi?" gitu. Nggak ada. Pas dilihat ke kamar udah nggak ada siapa-siapa bang. Cuman Teh Fitri ini bilangnya dia lagi sapu-sapu di dapur nih aman-aman aja. Pas mau ke kamar gua, kan kamar gua ini bukan pintu bang. Jadi gorden doang, gorden yang digeser. Dia buka gorden, sapu-sapu. Ngelihat orang itu tuh awalnya, nyapu-nyapu gitu. Nyapu, cuman dia ngeliatin terus. Jadi Teh Fitri kesini, dia ngeliatin. Teh Fitri kesini. Sambil jongkok kan? Iya, sambil jongkok kan. Pakai baju apa kata Teh Fitri, inget ya? Kata Teh Fitri sih, dia nggak menyimpulkan, nggak bilang kayak kaosnya apa gitu. Cuman dia bilangnya ada teman kamu tuh ngeliatin Teh Fitri gitu kan. Waktu dia bilang, Teh Fitri nyapu ke sebelah sini, dia ngeliatin, ke sebelah sini ngeliatin. Kayak nggak masuk akal aja gitu orang. Kalau misalkan itu teman gua juga mungkin mainin HP, apa gitu kan. Kejadian selanjutnya nih ada di yang teman gue dari Bandung. Jadi gue kuliah punya teman dari Bandung bang, pada main. Oh rame nih main di sana? Enggak, cuma 2 orang, laki-laki sama perempuan. Sebut aja namanya Rapi Humam sama si Aisyah, sebut aja Aisyah. Dia main, awalnya tuh nggak langsung ke rumah gue bang. Jadi bingung mau tidur di mana. Ya udah dalam perjalanan ini gue bilang ke ibu gue, "Mah, tuh di atas ada yang ngisi nggak?" "Nggak ada," katanya. "Kalau dibersihin boleh nggak? Soalnya ada teman dari Bandung mau ikut." Kan kita bingung ya mau nampung dia di mana gitu. Akhirnya ditampunglah di rumah keluarga besar gue ini bang. Di atasnya di mana maksudnya? Di lantai 2. Tempat kakek. Cuman kan kakek udah nggak ada kan, udah almarhum. Itu tahun 2023 kejadiannya. Oh dia ini bukinan nih, Rapi sama si Aisyah ini pacaran? Enggak, cuman temenan aja, temenan. Jadi Aisyah nih dia emang orangnya kayak tomboy gitu. Friendzone. Iya, friendzone. Dia akhirnya main ke Banten, pengen ke pantai katanya, pengen ke pantai Banten. Iya. Pengen ke Banten dong, main ke pantai. Ya udah, gue bilang ayo. Cuman di situ tuh kayak belum mau sewa tempat apa gimana. Langsung berangkat aja cus gitu. Posisi gue juga mau pulang, langsung dia ngikut. YOLO banget ya. Orangnya YOLO. Dia langsung ikut. Nah, gue kan nelpon ibu gue, akhirnya diberesin nih bang sama ibu gue. Selesai diberesin, gue pulang tuh langsung ke situ. Langsung nyimpen tas kayak gitu-gitu. Itu karena datangnya sore, akhirnya nggak kemana-mana dulu tuh bang. Kita ya cuman ngobrol-ngobrol aja di atas gitu, sharing-sharing. Kalian ngobrol bertiga aja, ngumpul bertiga di atas tuh? Enggak, di situ ada gua, Rapi Humam, ada Rapi yang kena erep-erep di kamar gua. Dia kuliah di Bandung juga soalnya. Ada Juli juga teman gua nih, cuman beda kabupaten. Dia ikut juga ke situ. Abis main-main, besoknya kan kita main-main nih, pulanglah ke rumah nenek gue ini. Selesai pulang, gua nih nggak langsung tidur bang. Gua mabar lagi, cuman beda, ini mabarnya PUBG. Sama Juli, karena si Juli ini main PUBG dia. Akhirnya gua nyobain lah, gua mau nyobain main PUBG gitu. Akhirnya gua nyobain main PUBG, ini sampai subuh. Setelah azan subuh nih, si Aisyah ini sama kayak Rapi, kena rep-rep juga. Tapi dia nangis. Posisinya gua duduk nih bang, gua duduk sambil main kan. Ini gua, ini Juli, pinggir gua nih. Nah ini Aisyah.
Oh, tengah-tengah. Iya, dia di pinggir gua nih. Di pinggir gua, kepalanya di sini, kakinya sebelah sana. Iya. Gua main gini kan. Gua lagi main, tiba-tiba dia nangis. Gua kira sama si Juli ini, oh dia lagi mimpi. Ya udahlah, diamin aja. Cuman makin sini keluar bang air matanya. Ngeluarin air mata dia akhirnya. Pas ngeluarin air mata, si Juli ini panik. Bangunin. Nah gue bangunin. Syah, bangun. Kenapa lu? Pas dia bangun, gue mau pulang dong, katanya anterin gue dong ke stasiun. Anjir. Kan dia di Bandung tuh naik kereta ya ke sini ya, turun di Rangkas kalau misalkan mau ke Pandeglang tuh bang. Minta anterin ke gue, anterin dong, mau pulang aja. Tiba-tiba pas bangun tidur nih. Ya kenapa? Ceritain dulu, kenapa nangis lagi tidur? Enggak apa-apa, katanya nggak apa-apa. Seriusan dulu, nggak usah kayak gitu. Takutnya nanti ada apa-apa gue yang kena. Soalnya kan itu posisinya nginep di rumah gue kan bang. Tapi dia bener-bener nggak mau cerita bang. Dia tahan banget itu. Dan siangnya langsung pulang jam 9 tuh. Beneran dia langsung pulang jam 9-nya. Langsung pulang. Siapa yang nganter? Yang nganter tuh gue sama Rapi yang kena rep-rep. Si Rapi ini sama si Aisyah. Dia pakai motor, gue juga pakai motor nganterin si Rapi Humam. Sama nih namanya Rapi. Nah si Juli ini nungguin gue akhirnya. Gue nganterin ke stasiun, akhirnya pulang dia ke Bandung. Beneran dia pulang ke Bandung. Nah dia cerita tuh pas di Bandung akhirnya. Oh pas lu kuliah lagi Bandung, di Bandung pas baru dia cerita. Gue ke Bandung lagi, baru dia cerita bang. Ada cerita apa? Gue nanya lah ke si Aisyah ini, Syah, lu kenapa waktu di rumah nenek lagi tidur tiba-tiba nangis? Dia tetap tuh nggak mau cerita awalnya bang. Yang mana katanya orang nggak nangis nggak apa-apa. Oh nggak ngaku dia. Nah iya nggak ngaku. Jadi gue tegesin, lu mau pulang gara-gara apa? Gue bilang. Dia nggak gara-gara apa. Dia bilang pokoknya kayak gitu. Udah cepetan cerita, nggak bakal diceritain ke siapa-siapa. Tapi aku takut sih katanya mau cerita juga. Nah jadi dia tuh pas lagi tidur, dia kena erep-erep, lihat anak kecil mau ketabrak katanya, mau ketabrak sama mobil, dia nolongin. Nah di situ posisi si anaknya nih kayak mungkin meninggal ya, makanya dia nangis. Pas dia bangun tuh lagi di situ, tapi posisi badan dia tuh susah gerak bang, mungkin kena rap-rap juga kayak Rapi, makanya dia mau minta pulang langsung. Gimana maksudnya dia lagi tidur, tapi seakan-akan dia lagi nolongin anak kecil yang ketabrak. Mimpinya. Di mimpi nih. Iya, soalnya kayak Rapi juga mimpi rap-rap nih random kalau di situ tuh. Kebetulan gue juga kena bang, sering kena. Kalau buat gue sendiri pernah gue kena erep-erep lagi nonton si Aura, YouTuber Aura tuh. Gue ketiduran, pas lagi ketiduran tuh gue inget nih lagi nonton si Aura, kedengeran bang, tapi posisi gue lagi kena erep-erep, cuman posisi HP ini di sini. Jadi tangan volumenya masih ada tuh. Iya, volumenya masih ada. Kayak dia kan lagi biasa mabar sama si Marsha kan, ler kayak gini, kayak yur sama si Donki kan. Nah gue matiin nih bang, tombol powernya gue tekan pakai jari tengah. Kalau misalkan pas gue buka ini si HP di YouTube si Aura, berarti bener gue ketindihan. Nah pas gue bangun nih, bener bang, itu tuh si posisi YouTube tuh di si Aura. Cuman gue sering bang, awalnya gue sih panik, kena rep-rep di kamar gue tuh di belakang warung. Kalau makin kesini, ya udahlah. Kenapa sih rep-rep doang? Biasanya juga kayak gini. Jadi biasa aja gitu. Kejadian selanjutnya tuh ada temen gua belum ke warung, gua ngechatin bang, ngechatin temen gua nih. Kok ini temen-temen gua belum pada ke warung gitu, gua ngechatin, namanya Firman, biasa disebutnya Mong dia kalau di kampung. Gua chat di WhatsApp, Mong sinilah ke warung, gua bilang mabar lagi, temenin. Di warung ada siapa katanya? Justru nih belum ada siapa-siapa. Kalau misalkan gak ada yang kesini, gue mau tutup nih warung. Tutup dulu buat malam ini. Dia bilang, oh ya udah ke situ. Karena dia nih buat beli rokok juga susah bang. Mungkin kalau misalkan ke warung kan ada jatah rokok tuh, sebungkus semalam. Makanya dia nyamperin. Pas dia nyamperin nih, oke, dia bilang OTW kan. Pas dia nyamperin, gue nungguin di warung. Posisi motor dia nih motor-motor racing gitu bang. Motor beat racing, knalpotnya kan bergeledek. Iya, bergeledek, gitu. Jadi kalau di pertigaan ini kedengeran bang, suara knalpotnya. Oh si Mong datang nih, gua ke depan warung dong jalan. Gua ngelihat si Mong nih ngelewatin warung bang.
dia ngelewatin warung, gue buka HP langsung telepon dia. Nah dia itu 300 meter di depan dia berhenti. Dia juga nelpon gue. Nah otomatis kalau bentrok kayak gitu sedang berada dalam panggilan lain dong. Iya betul. Iya kan? Gue chat, Mong, dia naon lewat gitu di isi chatnya tuh. Dalam artian bahasa Indonesia tuh, Mong, kenapa lu lewat gitu. Tapi dia tuh langsung nelpon bang, mau negesin, video call, dikiranya gua bohong, dikiranya warung gua tuh tutup, dikira dia langsung nge-video call, ya udah gua angkat dong, gua balikin kamera ke dia, posisinya gua udah di pinggir jalan nih, iya dia kan kata aku, iya dia kan, naon dia lewat warung gitu, dalam artian ini lu kan, kenapa lu lewat warung gitu, kenapa lu ngelewatin kan, dia putar balik, pas udah di situ dia cerita baru. Pas dia lewat situ tuh dia ngelihatnya warung tuh gelap bang, bener-bener nggak ada warung aja gitu, kayak rumah kosong. Padahal dia sering di situ, sering mabar. Cuman anehnya waktu itu tuh dia nggak ngelihat apa-apa, kayak gelap aja gitu. Itu warungnya kayak ditutup ya? Iya kayak ditutup. Anjir. Gua juga tanya kan sama si Mong, emang kejadiannya kayak gimana Mong? Ya gua belok bawa motor katanya. Gua juga tahu warung lu di belakang Indomaret, karena kan rumah gua kan dikontrak Indomaret kan yang depan. Cuman di belakang Indomaret posisinya bener-bener gelap, kayak rumah bukan kayak warung katanya. Dia ngelihatnya tuh. Tapi pas dibilang gitu ya selama beberapa bulan kebelakangan yang beli normal apa menurun? Menurun karena ada satu kejadian sih bang. Menurun? Iya, kejadiannya lebih ke hal-hal mistis sih, itu karena emang kesalahan gua sendiri. Kejadian mistis maksudnya? Iya, kejadian mistis kan kalau misalkan di Banten ya kental ya, yang penglaris gitu. Oh iya. Nah gue nih gitar-gitaran bang tengah malam. Kebetulan tetangga gue nih punya bayi. Nah gue gitar-gitaran nih malam-malam berisik banget bang, nyanyi Iwan Fals waktu itu. Karena gue juga sebetulnya main gitar tuh nggak bisa. Jadi main gitar acak aja gitu, tapi berisik posisinya. Nah si tetangga gue ini mungkin karena punya bayi ya, dia lemparin batu bang, wah berisik kayak gitu tuh, pokoknya kasar lah. Nah di situ gue langsung berhenti. Cuman pagi-paginya ternyata teman gue ngasih tahu ke ibu gue, si Toto semalam dilemparin katanya. Sama siapa? Sama tetangga. Yang mana tuh katanya, ditunjukin. Dia juga buka warung bang. Akhirnya di situ warungnya depan-depanan, pinggir-pinggiran. Ini warung yang gue jagain, jalan yang depannya warung ibu gue. Nah pinggirnya nih ini yang ngelempar gue malam-malam tuh gara-gara main gitar. Berarti sebelah-sebelahan gitu? Sebelah-sebelahan posisinya. Karena di situ mungkin dia, pertama dia kesel ke gua karena gua mainin gitar malam-malam, dia punya anak bayi. Yang kedua dia kan punya warung juga nih. Karena warung gua bukannya 24 jam kan, ganti-gantian sama temen gua. Dia di situ akhirnya main kayak gitu. Main busuk lah hitungannya. Jadi main gelapin. Akhirnya nggak lama dari kejadian itu juga warung gua tutup akhirnya bang, nggak dilanjut karena pembeli jadi sepi. Gitu. Tapi itu gua ngalamin sendiri sih buat kejadian itu. Jadi kita flashback ke masa lalu ya bang ya. Oke. Sebelum rumah dikontrak sama Indomaret nih, gua, ibu gua, Teh Ibna bertiga nih akhirnya kontrak akhirnya. Karena Teh Ibna nih orang Lampung kan, dia kalau mau pulang ke Lampung nih jauh libur kuliah nih. Jadi akhirnya dia ngontrak di situ buat liburan kuliah akhirnya. Temennya Teoma ini. Pas gua ngontrak nih, ibu gua Teh Ibna negosiasi lah sama si ibu kontrakan kan. Negosiasi harga kontrakan nih. Karena gua masih kecil, gua fokusnya ke sekeliling. Gua lihat ada anak ibu kontrakan, dia tuh bilang kayak gini, emang bener, tapi dia suaranya kayak pelan karena dia juga anak kecil kan. Kalau nimbrung sama obrolan orang tua beda kan. Dia ngomongnya kayak, emang bener mau ngontrak di sini. Yang sebelumnya juga ngontrak di sini nggak kuat, 1 minggu juga udah keluar. Nah dia ngomong kayak gitu. Ternyata ibu gua sama Teh Ibna ini nggak ngeh kalau si anak kecil itu bilang kayak gitu bang. Ya ibu gue fokusnya sama negosiasi harga kontrakan, berapa nih sebulan gitu. Akhirnya ketemu harga cocok, kontrak lah gue di situ sama Teh Ibna.
Beres-beres tuh bang sore itu. Ini di situ kan rumah di dekat Iya. rumah itu sebenarnya. Deket rumah situ. Jadi gua ngontrak di situ, beres-beres tuh sore harinya. Gua keliling-keliling rumah, jadi denah rumahnya itu kayak 2 kamar, dia dempet-dempetan, 1 lurusan, ruang tengah bisa dibilang ruang tengah, tembusnya ke kamar mandi langsung bang. Gua ke ruang sana, ruang sini, namanya anak kecil kan. Gua masuk ke ruang kamar yang depan, itu nemu duit yang tengahnya apa kelapa sawit yang kuning. Duit jadul. Yang duit cepean 1.000 1.000, tengahnya kelapa sawit. yang kuning. Gak tau lu. Dulu banget itu. Lupa gua. Dulu banget itu. Gua ambil, gua cuci karena itu posisinya di dalam apa ya namanya? Balsem buat ngerik mungkin, bekas ngerik. Oh, duit koin. Iya, Gila, duit gua koin. kira duit kertas anjing. Duit koin. Iya, tahu gua tahu. Nah, gua ambil, gua cuci nih kamar mandi, Bang. Gua cuci kamar mandi, gua kantongin karena namanya juga anak kecil kan. Gua masih SD kelas 2 waktu itu. Ibu gua sama Teh Ibna selesai beres-beres. Akhirnya pulang dulu ke rumah nenek. Mau nyiap-nyiapin nih barang-barang apa aja yang mau dibawa, kayak baju, perongkas buat naruh baju gitu kan. Sebelum ngaji nih gua jajanin, Bang, duit ini. Si duit 1.000 kencreng ini. Di situ gua kena demam parah banget. Di situ gua belum mikir kayak kenapa nih tiba-tiba demam abis ngejajanin uang koin ini. Ya gue mikirnya positif aja, mungkin gue tiba-tiba kena sakit gitu kan, demam. Akhirnya besok paginya gue mindah-mindahin barang tuh bang. Ibu gue, Teh Ibna, kakek gue, Om Ramba akhirnya bantuin ngepindahin barang-barang nih ke kontrakan. Selesai diberesin tuh, selesai itu abis zuhur. Ibu gua nih mau sholat zuhur, dia ambil wudhu bang. Ambil wudhu di kamar mandi. Lagi ambil wudhu nih, kan ambil wudhu sambil kayak ruku gitu ya. Agak nunduk ya? Iya agak nunduk. Dia ambil wudhu, pantatnya ada yang nyolek. Wow. Pantat ibu gua nih. Cuman kan posisi si pintu juga ditutup ya. Posisi si pintu kamar mandi ditutup, itu ada yang nyolek. Mungkin kata ibu gua nih tembok mungkin atau sapu apa gitu jatuh. Ibu gua mundur, cuman ini jauh kayaknya ke tembok nih. Kalau dia mundur agak jauh kan hilang kan cainya juga kejauh gitu. Makanya dia mundurnya dikit. Pas selesai wudhu dia lihat ke belakang tuh bener-bener lumayan jauh bang. Ke tembok tuh masih ada space. Oke. Itu untuk kejadian pertama di kontrakan. Kejadian kedua tuh pas lagi tidur ibu gua. Ibu gua lagi tidur. Posisi tidurnya tuh kayak gini bang. Dia kayak gini sambil miring kan. Nah tiba-tiba nih ada asap di kolongan pintu gitu kan, ada sela-sela tuh. Muncul asap. Nah itu tuh muncul jadi si perempuan. Ada perempuan jadi dari asap nih. Dari asap jadi perempuan. Posisinya dia kayak gini. Ibu gua yang tangan kanan, dia yang tangan kiri. Anjir. Jadi depan-depanan bang. Posisinya depan-depanan. Nah di situ ibu gua kan panik. Ibu gua panik tuh bilang dia, saha dia lewat mana dia asupna gitu tuh. Nah artinya tuh kayak lu siapa, dari mana lu masuknya gitu. Nah di sini dia langsung ngituin telunjuk ke mulut ibu gua bang. Shh, anjir. Ulah gandeng-gandeng, orang bebarengan be di dia. Wah. Dia bilang kayak gitu. Artinya tuh jangan berisik, kita bareng-bareng aja di sini. Nah ibu gua langsung berontak lagi dong. Orang dia ngontrak di situ kan, masih baru juga. Dia langsung jawab, Bung, dia jeung aing beda alam kayak gitu tuh ibu gua jawabnya. Cuman emang di situ tuh parah banget bang setannya. Jadi sore-sore om gua sama kakek gua ngejenguk. Pas ngejenguk itu kita cerita-cerita horor. Kayak cerita ibu gua dicolek. Oh ya, kejadian Iya, sebelum-sebelumnya. sebelum-sebelumnya awal mau sholat tuh ibu gua dicolek. Terus gua langsung kena demam setelah jajanin duit itu. Kalau udah cerita kayak gitu di kontrakan bang, itu langit-langitan tuh ada suara geruduk kayak gitu tuh. Kalau awalnya tuh gua kayak nyimpulin sama yang lainnya, oh mungkin wirog. Wirog tuh sebutan apa ya? Tikus gitu. Nyimpulinnya kayak gitu awalnya, tikus. Datenglah nih tahrim ngaji sebelum azan kan di musola. Ini si om gua nih ngelihat orang yang sholat bang, ngelihat orang yang sholat di
rumah yang punya kontrakan. Cuman gak masuk akalnya tuh dia sholat di tempat yang dimana di tempat itu tuh ada kursi. Oke. Jadi om gua nih ngeliat bayangannya doang gitu. Ngeliat bayangannya doang pas dia bilang ke ibu gua, "Teh Ade, itu ada yang sholat." "Di mana?" "Tuh," katanya, "di rumah ibu kontrakan." Nah ibu gua nih langsung mikir gitu. Kalau di situ tuh ada kursi gitu, nggak mungkin orang sholat di situ. Yang nggak masuk akalnya lagi, sholatannya tuh gerakannya cepet bang. Dia kayak gini, langsung ruku, sujud gitu, bangun lagi kayak gitu lagi. Gua nggak ngerti juga tuh sholat apa ya yang seperti itu tuh. Itu kejadiannya berulang bang, bahkan nyampe 3 kali. Jadi kayak misalkan dia udah selesai sholat nih, si bayangannya nih hilang bang. Nah tiba-tiba muncul lagi, sholat lagi kayak gitu lagi. Itu kejadiannya sampai 3 kali. Jadi buat kejadian terakhir nih, kejadian malam terakhir, gua udah tidur, ibu gua, Teh Ibna lagi ngobrol nih bang, berdua. Pas lagi ngobrol nih, tiba-tiba lampu mati, dimainin. Lampu mati, ibu gua nih ngambil HP ini HP Nokia. Karena zaman 2010-an tuh gua kelas 2 SD, itu HP masih Nokia yang atasnya tuh ada lampunya. Iya. Yang dipencet atasnya 2 kali nyala kan. Ibu gua ngambil itu, dia mau ngambil gua, tiba-tiba nyala lagi lampunya bang. Sudah nyala lagi, ya udah dia akhirnya nggak jadi mindahin gua. Tiba-tiba lampunya mati lagi bang. Di situ ibu gua udah panik sama Teh Ibna karena sering digangguin. Pas udah mati tuh ibu gua mau ngambil gua nih. Akhirnya mau nginep di rumah si ibu kontrakan, yang punya kontrakan. Ternyata si lampunya nih mati lagi. Terus aja kayak gitu bang, mati nyala kayak dimainin-mainin. Pas setelah itu tuh ibu gua karena panik, dia nelpon bapak tiri gua sebelum nikah itu ya. Itu karena ibu gua juga masih pacaran. Akhirnya si bapak tiri gua ini ngejemput bang. Dia pakai motor CS1, suara motornya juga lumayan kedengaran nih ke kontrakan kalau misalkan mau belok dari jalan kan. Pas dia datang nih, posisi lampu kan lagi mati. Ngedengar si lampu motor ini langsung nyala lagi bang. Langsung nyala lagi si lampu nih. Kita beres-beres. Pas bapak tiri gua udah nyampe kan kita beres-beres nih, barang-barang apa aja yang mau dibawa gitu. Kan nggak langsung semua ya, nggak mungkin bisa juga. Akhirnya kita mau balik nih, gua di depan, ibu gua di tengah, Teh Ibna di belakang. Baru juga nyalain motor bang. Baru mau digas nih motor, dimasukin gigi 1 dulu kan, karena CS1 kan motor kopling ya. Baru dimasukin gigi, mau jalan itu disorakin bang, sama setan. Di situ. Gimana? Posisinya di kontrakan. Posisi kontrakan tuh udah kosong, bener-bener udah nggak ada siapa-siapa. Disorakin sama setan tuh di situ. Kita akhirnya pulang ke rumah nenek tuh malam-malam. Ya ditanyalah sama kakek. Posisi kita nggak ngabarin lagi ke nenek kan, langsung datang gitu. Kenapa langsung pulang gitu? Untung deket ya ke situ. Untung deket. Ke rumah nenek tuh untung deket. Pokoknya diganggu gitu, kata ibu gua tuh sama Teh Ibna diganggu gini-gini. Banyak lah cerita di situ. Akhirnya ya udah nggak dilanjut lagi tuh si kontrakan. Di situ kira tinggal ya. Jadi total gua ngontrak di situ cuman 2 minggu juga, kurang dari sebulan. Si uangnya juga langsung dibalikin lagi sama si ibu kontrakan, cuman nggak full. Rumah sekarang gimana? Rumah nenek di sana berarti? Rumah nenek masih ada bang, cuman yang isinya tuh cuman sama bibi gua, Teh Ati, sama masih anaknya ada nih. tapi Indomaretnya juga masih ada? Masih ada sampai sekarang. Gila, legend tuh Indomaret tuh, udah lama tuh. Tapi ini berarti di Pandeglang masih ada semua rumah, Indomaretnya masih ada semua. Masih ya? ada. Karena kita beberapa kali juga dapat cerita horor banyak dari Pandeglang ini ya. Pandeglang Banten cerita horornya luar biasa, serem-serem banget. Dan yang tinggal sana tadi sisa berdua aja ya? Sisa berdua. Mama di mana sekarang? Mama gua akhirnya pindah ke rumah bapak tiri gua. Di Tangerang? Enggak, di Labuan. Beda kecamatan. Beda kecamatan. Lu sekarang stay di Tangerang karena gua kerja. Oke, lu kerja ya di Tangerang ya. Nih cerita udah semua diceritain, semuanya lengkap dari awal tinggal situ sampai akhirnya ya udah
yang tinggal situ sekarang ada siapa aja. Tapi kalau ngumpul mah tetap di situ di Pandeglang. Kalau ngumpul tetap di rumah keluarga besar, kayak kemarin Lebaran juga Di Pandeglang ngumpul di situ, masih? ya. Oh. Kayak kita cerita-cerita aja gitu, yang ngalamin kayak gimana cerita kayak di masa situ. lalu gimana nih di Iya. rumah ini banyak cerita nih. Iya. Ya. Kadang gitu ya, rumah keluarga besar tuh ya mau gimana juga pasti tuh ngumpulnya di sana. Ya kan, nggak bakal hilang lah. Dan lancar terus pokoknya kerjaannya. Amin, Thank you amin. pokoknya udah nyeritain ini ya sama teman-teman di rumah dan sama gue juga, cerita serem mantep. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih menurut kalian, apalagi yang orang Pandeglang, yang orang Banten yang deket-deket sama Pandeglang, gimana nih menurut kalian ceritanya? Tulis di kolom komentar ya. Dan buat yang mau cerita juga datang langsung ke sini, caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, itu langsung nyambung ke WA tim kita. Oke ya, di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Bang Toto juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.